Bang. Iya, jangan namanya Bang. Itu menjawab namanya tuh. Mendengar itu versi saya. Menjawab. Oh, jadi saya mesti diam aja nih, Bang. Serius. Ya kan, Bang. Bisa gantian nggak, Bisa gantian nggak? Udah dari tadi lo kalian ngomong. Tadi kan Bang Pana kan menjelaskan tadi. Gua baru pertama kali gua ngomong udah nerocos semua. Bisa nggak gantian? Bisa. Mau ngomong apa, Biaskim? Silakan. Udah dari tadi ngomong terus, nggak ada kesempatan orang ngomong. Biaskim, tolong turunkan nada dikit lah, Biaskim. Tolong turun nada sedikit. Dani, kau ngomong apa tadi? Yang apa, Mbak? Banyak tadi. Enggak, yang apa tadi, Bang Dani? Apa tadi ngomong apa? Pengikut apa? Pengikut apa, Mbak? Yang mana? Pengikut Yesus. Bang Dani ngomong lo tadi, pengikut apa? Pengikut Yesus. Ada datanya nggak, Bang, kalau Bang Dani ini pengikut Yesus? Ya kalau di Indonesia datanya saya Kristiani, Bang, di KTP, Mbak, di KTP. Enggak, ajaran apa aja yang Bapak ini ikutin gitu loh maksudku. Ya kami berdoa kepada Tuhan, Yesus dan Allah Bapa. Ajaran-ajarannya adalah B2 berbuat nggak? baik. Kenapa? Bapak makan B2 nggak? Saya? Enggak. Karena memang saya nggak suka, itu doang. Oke. Bapak minum Kimmer nggak? Kimmer tuh apa, Mbak? Amar. Enggak, saya nggak tahu. Kalau saya nggak tahu, Minuman keras, minuman keras. Minuman keras, komar. Saya nggak minum. Keras. Bahasa Indonesia aja, Mbak. Oke. Berarti Bapak juga harus sunat dong? Kan Yesus sunat. Saya sunat. Sunat. Saya sunat. Benar Bang, benar Bang. Saya kalau bisa pikol, saya buka, Bang. Bang. Nah, gini video sekali. Baca itu di bawah Galatia 5 nomor 2. Gimana itu, Bang? Oke, Abang sunat. Terus ya Kristen-Kristen yang lain nggak sunat gimana? Masalahnya di Bang, dia sunat. Katanya pengikut Yesus. Yesus pun sunat itu. Bang John. Sama aja dengan begini, Bang. Bang Dani kan sunat, begini, ya kan? Bang. Bang Dani kan disunat, sedangkan Paulus mengatakan di sini Galatia 5 nomor 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Gimana tuh? Nah, itu Bang, gimana, Bang? Nah, sekarang saya tanya lagi, bagaimana dengan ayat yang mengatakan Yesus disunat? Itu di atas. Nah, itu ada ayatnya. Iya, nggak berarti kontradiksi. Berarti kontradiksi. Paulus sendiri kau anggap sebagai rasul, tidak menghalalkan itu sunat. Paulus berkata, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Berarti ini Paulus sudah lancang sekali apa yang di aturan-aturan Yesus, dia bantah. Coba dilihat ayat selanjutnya, Bang. Ayat selanjutnya, Bang. Bacalah, bukalah sendiri. Ya, apakah kau tahu ini jelas di sini? Di sini kan dia sunat, Yesus sunat di atas itu, ya kan? Lalu yang di Kondasala itu di mana itu Bang ya, dia disunat tuh. Oh ini datanya, saya tunjukkan ya. Pada saat ini. Bahkan lebih parah ini data yang saya tunjukkan nanti. Tunggu Bang ya, tunggu izin. Kalau bisa ada beberapa ayat, Bang. Nah ini Bang, ini Bang, izin, ini dia. Nah ini di Lukas 2 nomor 22. Dan ketika genap waktu pertahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia kan Yesus kan? Betul. Nah, ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan mana apa lagi Bang? Kok Tuhan diserahkan ke Tuhan? Itu tadi saya bilang bang kakek muda itu saya bilang tadi. Kalau dia Tuhan, kepada Tuhan siapa diserahkannya? Ini dia. Pusing saya.
Coba, saya ulang lagi saya baca ya Lukas 2 nomor 22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ya. Tuhannya itu N-nya gede, Bang. Mau gede mau kecil yang jelas tertulis nggak Tuhan, bisa, Bang. Tuhan, Nggak bisa, Yesus Bang. diserahkan di Tuhan. Sekarang Mau saya kecil, tanya sama mau Abang, besar, kalau Abang, mau gede. Gini Bang, kalau Abang, apa namanya, Bang. dibilang Muhammad Bang, dengar dulu, Bang. huruf kecil semua, wajar nggak, Bang? Enggak, Itu Bang. karena hanya N-nya Muhammad besar. terserah. Itu kan tulisannya bahasa Indonesia, Bang. Kalau bahasa Arabnya mana ada tulisan kecil, tulisan besar. Coba tunjukkan di tulisan di original teks ada. Oh, ini tulisan N-nya besar, Yunaninya, Ibraninya, huruf B-nya kecil. Ada enggak? Di original teksnya dijelaskan bahwa ini tulisan N-nya huruf kecil, T-nya huruf besar. Ada enggak di original teksnya dikatakan begitu? Yang jelas di sini mau kecil mau besar, yang jelasnya di sini dia diserahkan kepada Tuhan. Bang Nani, bisa nggak kalau kita di sini kan bahasnya Yesus, kan ya? Kenapa Bang Dani bawa-bawa Muhammad, Nabi Muhammad gitu loh? Nabi Muhammad kan hanya nabi, Bang. Yesus kan di agama Anda kan Tuhan gitu loh. Kenapa di saat Yesus diolok-olok atau dipojokkan, kenapa Anda sebut-sebut Nabi Muhammad gitu loh? Ya nggak level lah, Bang. Inilah kontradiksinya Yesus disunat, katanya ajarannya sunat. Kalau Anda mengikuti Yesus, kamu juga harus disalib. Disalib aja pada Dani sudah. Mana Bang Dani? Ini jelas di sini Yesus diserahkan kepada Tuhan. Alhamdulillah. Pak Dani, udahlah Pak Dani, akui saja. Masa ada sih seorang Tuhan menyerahkan diri ke Tuhan? Masa Tuhan diserahkan ke Tuhan? Lanjut. Coba Bang ya, kalau Yesus itu adalah Tuhan, tidak mungkin Tuhan takut sama malaikat. Ya kan? Ya, Om Dani tadi menghina baginda Rasulullah. Sedangkan di situ di kitab Ibrani yang asli di situ ada penyebutan seorang nabi terakhir, dan di situ disebut adalah baginda Rasulullah Muhammad. Oh itu iya benar, Ibraninya dihilangkan itu. Itulah. Betul. Menghina Coba baginda lagi, saya jelaskan lagi itu di tentang kitab Ibrani. Iya Ibrani, Di kitab betul dihilangkan. Ibrani itu kitab yang asli dan original, di situ ada juga tercantum baginda Rasulullah. Masih kau menghinanya? Iya. Di situ adalah Muhammad ini. penyebutan baginda Rasulullah itu adalah nabi yang paling suci daripada nabi yang sebelumnya. Di situ adalah baginda Rasulullah dibuka hanya satu kali aja, setengahnya aja nggak ada. Tapi nabi-nabi yang sebelumnya yang disebut itu adalah berkali-kali, karena mereka adalah berliku-liku jalannya dan tidak bisa menempuh dan sebersih baginda Rasulullah. Masih adakah di situ? Masih menghinanya. Dan di situ saya akan jelaskan kepada Om Dani, orang yang buta itu bukan baginda Rasulullah. Orang yang tidak bisa baca tulis itu bukan baginda Rasulullah. Di situ tertulis baginda Rasulullah, di situ tertulis adalah dia menolong orang yang buta, yang kurus, yang sakit, dan dia menyuapi orang buta tersebut karena dia tidak bisa melihat dan dia tidak bisa bergerak dengan apapun. Di situ baginda Rasulullah adalah menggendong beliau. Masih kau menghinanya? Baginda Rasulullah Nabi Muhammad masih menghinanya? Tadi Baginda Rasulullah Nabi Muhammad itu
sebentar Kak. Baginda Rasulullah dia adalah seorang penolong dan di situ dituduh penyihir. Bukan baginda Rasulullah yang menyihirnya, Oke, di situ adalah kitab Ibrani yang sebenarnya. Mengerti? Itu kitab yang asli. Itulah mereka membelok-belokkan ajaran kan para nabi. Dari Biblos diambil dari Allah. Ya, betul. Dan satu hal, nabi-nabi sebelumnya tanpa melewati baginda Rasulullah itu tidak akan bisa naik ke surga. Kakak tahu Mesias itu siapa? Itu adalah seorang nabi, itu baginda Rasulullah dan Isa alaihissalam. Dua itu Mesias. Arti dari Mesias itu adalah nabi, bukan Tuhan. Tetapi di situ adalah hanya penyebutan Tuan Guru. Tolonglah hamba, tolonglah putri kami yang sedang sakit terkapar. Di situ dikepung dengan batu, ditindisin dengan batu, batoknya kepalanya itu tapi apa? Dengan nur ataupun cahayanya baginda Rasulullah dia akan sembuhnya, begitu kan? Izin dulu. Ntar, ini ada yang dibawa Injil Allah katanya ya. Saya tunjukkan besarin, saya tunjukkan ayatnya dia yang dimaksud katanya, mana yang 1928. Saya tunjukkan ini. Kita baca. Nah, jelaskan di sini Bang Mundani. Nah, di sini kalau dia saya lanjutkan dulu tadi yang sempat ini saudara-saudaraku ya. Ini jelas ini Bang Dani ya kan. Kalau memang dia Tuhan, kenapa Tuhan takut sama malaikat? Di Lukas 2 nomor 43. Bahkan diberi kekuatan oleh malaikat. Katanya dia Tuhan, kok Tuhan diberi kekuatan sama malaikat? Nah, lebih hebat Yohanes di Wahyu 10 nomor 10. Yohanes berani merampas kitab itu dari tangan malaikat. Coba dibaca itu Wahyu 10 nomor 10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Kitab itu dimakan sama Yohanes. Perutnya terasa pahit. Biasanya itu perut sakit, gak pahit perut itu Bang. Sakit. Nah, saya mau menjawab yang di bawah ini Injil Allah katanya. Ini gak ada Injil Allah, ya kan? Maksudnya istilah Injil Allah itu firman Injil itu diturunkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau Bible menurut Kristen yang Anda katakan tadi yang 1928 kau tanyakan, ini saya tunjukkan ya. Nah, di sini jelas tertulis Yesus bukan Allah ya. Benar-benar. Kau sendiri yang minta ya di bawah ya. Mana. Jadi kamu jangan Injil naiklah kau. ini dia begitu namanya aja dia minta mana Injil Allah 1928. Ini saya tunjukkan. Baca sendiri ya kau di bawah ya. Ya, kalau masalah kita Injil, memang Allah pernah mengatakan mengimani kitab terdahulu. Tapi kan Nabi tidak diterima oleh kaumnya. Kayak Nabi Isa ditolak oleh kaumnya. Jadi pewaris Injil tidak ada. Tidak ada betul. Tidak ada. Jadi kitab Injil tidak ada ya. Mana itu. Oh, kau mualaf yuk, naik TikTok, naik bentar. Kau mualaf kan yuk, naik kau. Kau mualaf kan, kau ngaku mualaf kan, yuk naik. Mana itu datanya ya? Orang ini berusaha mencari Injil supaya Yesus menjadi Tuhan, kan begitu? Parah itu. TikTok woi. TikTok. Kalau orang ini kan sudah Kau ditahu. ngomong apa tadi? TikTok woi. Kalau mualaf lalu kan. Ayo Ini sebutkan apa itu? Syahadat. ini yang saya maksud. Bible tahun 1928.
Tuduhkan satu bukti kuasa Woi, Allah sama TikTok. Oh, kuasa Allah, kuasa Allah. Kok di dunia ini diciptakan sama siapa, Dudul? Jangan gitu Mas Kim. Tuduhkan kuasa Allah. Tadi kan dia mengaku dia mualaf. Sekarang coba syahadat. Saya minta syahadat Anda. Enggak, dia bukan ngaku mualaf. Dia kalau tunjukkan kuasa Tunggu, saya tunjukkan kuasa Allah. Allah ini Kalau katanya. kita tunjukkan kuasa Allah, dia akan mualaf. Walaupun kita tunjukkan pun datanya, kau mualaf nggak ada gunanya sama sekali. Faham? Jangan, tak usah malap. Faham? Ini surga kosong ini. Faham? Sama Neraka dengan kosong, Ten. Faham tak? Kau Tuduhkan. buka di sini. Kalau kau mualaf hanya gara-gara itu nggak usah, nggak ada gunanya kau mualaf. Faham? Berarti Allahmu tidak ada kuasa. Ini nggak ada kuasa. Walaupun kami tunjukkan, tapi hatimu masih merengkel, nggak akan bisa kau mualaf. Nggak ada gunanya kau mualaf. Jangan malap, neraka masih kosong. Anjay. Gawat. Untuk kau untuk ke Kristen. Kalau mualaf Kristen, ya kosong neraka. Ini kuasa Allah nih. Ayat, ya. Besar ke saya Bang Tanjung. Ini kuasa Allah nih. Untuk penyembah Lucifer, nah itu. Itu kuasa Allah, Bro. Apa sih? Aduh, Anda nanya ke kuasa Allah pula Anda tanyakan. Ada nggak di Boleh Kristen saya ini? menjawabnya? Boleh saya menjawabnya? Assalamualaikum. Maaf tak izin. Kuasa Allah. Kamu yang bikin hidup kamu itu siapa? Yang bikin roh kamu itu siapa? Yang bikin matamu bisa melihat itu siapa? Yang bikin kamu punya hidung itu siapa? Yang kamu bisa ngomong atau berbicara itu siapa? Yang bikin kamu bisa makan itu siapa? Yang mencari makan kamu itu siapa? Yang menemukan kamu makanan itu siapa? Yang bikin kamu bernapas itu siapa? Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percuma, dia nggak bakal mau terima. Namanya juga otak bebal kan, abang korek 7 kan, ya kan? Itulah betul kata Al-Quran, nggak salah Al-Quran mengatakan gitu loh. Namanya juga kerangka kafir. Jangan terlalu kebangetan lah. Hotel ini jangan ditanggapi. Kalau ditanggapi naik selambung. Insya Allah Kalau kakak, dia kalau mau kita malas, menjabarkan pelajari dengan sendiri, benar-benar dan pelan-pelan, insya Allah mudah-mudahan atas doa-doa dari kami, insya Allah dia akan sadar sendirinya. Insya Allah kau. Tapi ya heran ya, kalau Kristen malap kosong ini neraka ya. Tobat. Padahal neraka ada diperuntukkan untuk orang punya penyembah. Bang sama Effendi, biar teman iblis berkurang dong kalau ten pada mualaf. Jangan. Tuh ten di bawah. Kalau Anda pingin Bang Dani, mana Bang Dani kok diam? Tidak ada. Bang Dani, Di mute. Bang Bang Dani, Dani. Bang Dani monitor. Ya. diam dari tadi gue ini. Oh iya. Mending injil Bang Dani ini. Maaf. Iya, siap. Nggak di mute bang, itu dia mendadak mute sendiri atau ada yang nge-mute, saya nggak tahu. Mohon maaf. Oh, iya. Mohon maaf. Ya, nggak apa-apa. Om Dani ini seorang pendeta. Aku tahu, aku mengenali lama. Om Dani ini sering argumen dengan aku dulunya dengan sangat lama sekali dengan Pak Dalbo, dengan Bang Juma, dan dengan itu Bapak Palopo. Betul. Alhamdulillah, terima kasih atas tuduhannya Mbak ya. Terima kasih atas tuduhannya. Alhamdulillah. Jadi Pak Dani, Bang Dani, Masa dia tidak ngerti kitabnya? Ya. saya mau nanya Kalau nih. emang pendeta, ya tunjukkan datanya, Bang Dani, jangan narasi Bang doang. Dani. Ini bukan gereja, Bang Dani. Iya, Bang Dani, kalau gereja itu gimana sih? Menjauh cuma asumsi. Mbak, maaf Mbak, kalau dari awal saya sudah bilang ya, demi Allah
Ya, demi Allah. Tuhanmu kan Kenapa itu bahasa, Mbak? Why demi Allah? Bahasa, Mbak. Lah, itu bahasa apa kenapa? Itu bahasa apa? Kan saya nggak boleh ngomong bahasa Arab. Demi Allah itu buat Muslim, Islam. Tunjukkan tadi Tuhan, Tuhan emang Tuhanmu Allah Tuhannya kan diserahkan enggak? ke Tuhan. Tuhanmu kan Yesus. Mbak, maaf, saya orang Sunda. Ya, saya kalau nyebut Allah Aku nggak saya. nanya lu dari siapa, dari mana, aku nggak nanya. Enggak, sekarang saya tanya, haknya Mbak saya ngelarang bahasa saya pakai bahasa Arab, emang kenapa? Emang kenapa? Emang Mbak bisa ngelarang saya ngomong alhamdulillah? Karena saya ngelihat artinya, Mbak. Boleh. Gitu. Suara ini nggak asing lagi kok. Ini berteman dengan Terima Bapak kasih. Lupo, Terima dengan kasih. Bapak dengan Bang Cuma dan juga juga dengan Terima kasih atas fitnahnya. dengan Terima Abu Yusro. kasih. Itu seorang pendeta. Nggak asing lagi suara ini. Terima kasih kalau Mbak nuduh kayak begitu. Saya Nggak juga apa-apa nggak kan, Mbak nanya dia jago. pendeta atau enggak, saya nggak bertanya. Saya dari awal saya sudah Kalau bilang. ingin bernarasi, Bang, Abang ini paham nggak sih, pernah nggak sih di lintas agama gitu kan, Bang ya? Kalau di lintas agama itu tunjukkan data atau tampilkan data, Bang. Jangan Ya. asal narasi doang. Saya tadi udah mendengar loh Anda ngomong tadi. Abang-abang yang pertama tadi udah bilang ya, saya siapa ya? Saya udah kasih tahu ya, Bang ya. Abang-abang yang pertama tadi sebelum mbaknya ini nongol, saya udah bilang ya. Sudah Saya ya, ada di bawah, sudah ya. Bang, dari tadi. Iya. Ya. Kan saya sudah bilang dari awal, saya sudah jelaskan. Saya kenapa, Bang? Saya bukan siapa-siapa, saya hanya penganut, saya hanya Tahu jemaat. nggak, Ntar dulu, Mbak. apa Jangan tadi kau dipotong ngomong apa dulu. Jangan dipotong dulu, Mbak. Saya jelaskan dulu. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya penganut. Dari awal saya udah bilang, saya tidak hafal Alkitab. Saya hanya pengen ngobrol. Ya. Nggak hafal Kalau Alkitab. boleh, kalau Katamu boleh. pendeta, gimana sih? Yang bilang saya pendeta siapa? Yang bilang saya pendeta siapa? Saya dosa besar loh kalau saya pendeta tadi saya ngaku dosa. Nggak ngaku pendeta. Udah. Saya Coba dosa ayat loh. ini. Cuman kan tadi kan tuduhan-tuduhan yang diberikan ke saya. Dibilang, oh ini saya hafal ini alasan aja suaranya. kamu mau Gitu loh. menjawab ini. Nah, alasan aja ini dia mengalihkan itu. Ini coba gimana ini? Kok mengalihkan? Tuhannya diserahkan ke Tuhan, coba ini gimana itu? Ya udah, saya jelaskan boleh, Bang? Saya jelaskan boleh ya. Nah, kalau di versi kami, dia itu adalah Yesus. Lalu nya itu adalah Allah. Nah, Tuhan itu kepada Gitu loh. kepada Tuhan. Ya, Tuhan diserahkan Tuhan ke Tuhan. Allah Bapa. Berarti Tuhan Anda berapa? Tuhan Allah Bapa. Iya, Tuhan di sini Yesus kan jelas Adik. dia itu saya garis bawahi merah, Bang. Dia kan di situ merujuk ke Yesus. Nah, Saya nggak bisa ngomong kalau dipotong terus. Saya nggak bisa ngomong kalau dipotong terus. Enggak, Bang. Di sini jelas di sini, Bang. Saya ulang ya. Di sini kan Ya. dia yang saya sudah garis bawahi itu kan merujuk ke Yesus. Ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Kemana? Kepada Tuhan siapa lagi yang diserahkan Tuhan Anda ini? Boleh saya ngomong? Ya, silakan. Jawab dengan data ya. Iya. Saya nggak bisa data, Bang. Saya nggak bisa data. Iya. Saya bisa dengan versi saya, Bang. Ya. Mbak yang lain ya, mohon maklumi gitu loh. Nah, menurut versi saya, dia itu adalah Yesus dan nya itu adalah Tuhan Allah Bapa. Mana ada tertulisnya itu adalah Allah itu? Bang, itu kan versi saya, Bang. Iya, janganlah mengandung versi Anda tidak merujuk ke data kitab Anda. Karena itu di gereja begitu, Bang. Di mana ada ayatnya, Bang? Bahwa katanya Bang, itu ya. adalah Allah. Bang, maaf, Abang boleh Iya, Bang, tanya maaf, sama saya orang minta Kristen maaf. lain. Bang, saya juga Abang minta boleh maaf, tanya Bang. sama Karena orang di Kristen dalam lain. Bible Anda, Kalau katanya itu tidak ada dijelaskan bahwa N katanya besar itu adalah Allah siapa? itu. Nggak ada, Bang. Nya itu Allah Bang. tidak ada. Coba jelaskan, Bang. Di mana datanya rujukan Anda bahwa nya itu adalah Allah?
Di mana Bang, saya bisa buka? abang boleh tanya sama orang Kristen lain, kalau nya N besar itu adalah Allah. Saya mana itu kan cuma asumsi bang. Saya minta data yang real, rujukannya bahwa yang itu adalah Allah. Ya buat kami itu nya itu Allah. Oke, saya terima. Oke, nya itu Allah. Tapi kepada Tuhan, ini siapa yang diserahkan kepada Tuhan? Kenapa itu? Iya, Tuhan Allah Bapa. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus itu Tuhan yang di bumi. Oh, berarti ada Tuhannya dua. Iya. Udah, puas. Oh ya nggak apa-apa. Yang penting Anda puas kalau saya. Tiga bang, karena nya juga itu Allah. Tuhan itu Tuhan keserah ke Tuhan. Begini bang, kita kembali kayak Lukas 22 nomor 23 bang. Di situ Yesus ketakutan bang, bahkan diberi kekuatan oleh malaikat. Katanya Tuhan kok biasanya itu Tuhan. Bagi mudah bentar bang. Ini ada Bang Fianau nih, Bang Fianau. Coba bagi bang. Kan Yesus itu manusia bang. Iya bentar. Bang Fianau, bagi bang. Monitor bang. Monitor. Gue panggil 3 kali, kalau kau nggak jawab gue turunkan. Bang Fianau. Monitor. Fianwawu monitor. Ya udah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggalnya Fianwawu. Nah ini Bang Dani, coba baca itu Bang Dani, Lukas 22. Kok dia ketakutan, bahkan diberi kekuatan oleh malaikat. Lebih hebat Bang, kita baca di Wahyu 10 nomor 10. Yohanes berani sama malaikat merampas kitab di tangan malaikat itu bang, lalu dimakan kitab itu bang. Saya baca ya di Wahyu 10 nomor 10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit. Ya seharusnya di sini perutku menjadi rasa sakit ya, kok perut pahit. Gak tahu saya bahasa apa ini, perut kok pahit. Ya udahlah, tidak usah dibahas perut pahit. Nah kita bahas lagi, baca lagi di Lukas 22 nomor 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Nah ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Tuhan kok berdoa? Yesus di sini berdoa, ketakutan, bersungguh-sungguh, bahkan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Itu keringatnya seperti titik-titik darah yang bertetesan. Kalau ngelihat sambungannya, ini ada di Taman Getsemani, Bang. Saya tidak lari ke Taman Getsemani, Bang, yang jelas Bentar di sini dulu, Bang. Kalau ngelihat cuma separuh-separuh begini repot. Bukti dia bahwa dia bukan Tuhan. Dia ada di Taman Getsemani, dia berdoa. Berdoa. Yesus berdoa kepada Allah Bapa karena dia tahu dia akan ditangkap oleh prajurit. Gak lama prajuritnya itu datang nangkap dia. Setelah ditangkap barulah ia dicambuk, disalib. Gitu loh. Dia diberi kekuatan, katanya dia Tuhan. Kok diberi kekuatan sama malaikat? Gini bang, versi abang itu kan Tuhan itu kan Allah. Ya. Saya nggak lari ke situ. Ini dulu nih. Enggak, Lukas ini. Kan saya bilang tadi ada versinya masing-masing. Ya, ada anggapannya masing-masing gitu. Ini Lukas. Enggak, kalau separuh-separuh agak susah bang. Enggak bakalan pernah nyambung. Oh iya, pada saat dia di Taman Getsemani, nomor 43, dia ketakutan, ya kan, semakin bersungguh-sungguh berdoa saking takutnya, lalu keringatnya itu seperti titik-titik darah yang berjatuhan di tanah. Nah, takut dia. Sedangkan di Wahyu 10 nomor 10 lebih berani Yohanes berani merampas kitab itu dari tangan malaikat, dimakan pula kitab itu. Lapar banget itu Yohanes ya.
Tetap kok dimakan. Ngapain? Kelaparan bang. Masalahnya gini bang, perutnya terasa pahit. Nggak pernah saya bang merasakan perut saya pahit bang. Sakit kok ya, sakit iya, sakit iya. Itu makanya makan kitab, maka dia itu kelaparan, belum makan kodok yang celit itu. Kalau udah makan kodok itu baru kenyang dia. Bisa jadi mbak, bisa jadi. Ini gimana ini Sebentar, bang? saya lagi Apakah cari ada kitab. pernah merasakan perut pahit? Perut pahit, lidah lapar. Nah, benar ya bang. Gini bang, ini saya baca cerita lengkapnya bang. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri, benar ya? Ya. Menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi, ntar dulu dong, kan belum selesai. Ya terus lanjut. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka. Ada bang, makanya gini bang, abang bacanya jangan separuh-separuh. Semua ayat itu saling bersambungan bang. Mau dibaca satu perikop, satu buku, satu gudang. Yang jelas konteksnya di sini bang, dia ketakutan. Saya nggak butuh. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati Bang, dengar dulu bang. Mau kamu baca satu buku, mau kamu baca satu kontainer, tak masalah. Yang jelas kandungan ayat ini, kandungannya ya, dia ketakutan. Kok Tuhan ketakutan? Kok Tuhan berdoa? Mau baca 10 kali, mau baca satu buku, satu kontainer, tak masalah. Yang saya tanyakan, kenapa Tuhan ketakutan? Itu kenapa Tuhan itu berkeringat dingin, berkeringat tetes-tetes seperti darah. Nah itu. Karena Tuhan abal-abal. Allahu Akbar, ini orang baca. Takut sama makhluknya, mana ada itu. Bang, kalau di gereja tuh nggak seperti itu penjelasannya bang. Berarti Bang Dani ini bukan ajaran Yesus tapi ajaran pendeta bang. Ya, Iya, tapi kita nggak bisa ngelihat segala sesuatunya separuh-separuh bang. Contoh kayak model gini bang. Ini saya kasih inian ya. Menurut versi kami mengenai Nabi Isa Al-Masih. Kalau versi ini bang, kita ini versinya doang bang yang jangan beda. samakan Nabi Isa dan Yesus. Jangan samakan bang. Nabi Isa itu siapa bang? Nah, saya keberatan kalau Anda menyamakan Nabi Isa itu adalah Yesus. Yesus itu terkutuk di tiang salib, sedangkan Nabi Isa tidak pernah disalib, tidak terkutuk. Jangan samakan bang. Maaf ya, saya bantah bang. Beda bang. Nabi Isa alaihissalam tidak pernah terkutuk, tidak pernah disalib. Sedangkan Yesus yang Anda imani sebagai Tuhan itu terkutuk di tiang salib dan disalib. Beda bang. Jangan samakan bang. Maaf ya, saya bantah bang. ya kalau saya bicara saya di mute susah juga bang. Saya keberatan apabila Anda menyamakan Nabi Isa alaihissalam adalah Yesus. Maaf, sorry. Oke, Nabi Isa tidak tersalib. Oke, nggak apa-apa. Saya bicara mengenai Yesus. Yesus mati di kayu salib. Ini versi kami bang ya. Sekali lagi nih bang, versi kami. Yesus mati di kayu salib. Ya, setelah dia wafat, pada hari yang mana ada kata ketiga, wafat di situ? ntar dulu dong bang. Mana ada kata wafat? Terus apa pokoknya? Bidat kau. Gini. Bidat kau. Mana ada kata wafat dalam Bible? Ya oke, mati. Maunya apa? Bang Dani akuin dulu Tuhan ketakutan atau enggak. Itu dulu, jangan kemana-mana. Itu belum selesai Bang Kekers. Apakah benar Tuhan itu bisa punya rasa ketakutan? Bahkan Yohanes lebih hebat daripada Tuhan. Itu dulu Bang Kekers, jangan kemana-mana Bang Kekers. Karena gini bang, kalau abang baca ceritanya semua, ini kan sama dengan kayak Ahok bang yang dipotong-potong bang.
kalau abang baca ceritanya semua, itu jelas bang. Terusin aja abang baca 43 sampai selanjutnya. Jadi jelas ceritanya nih lagi ngapain. Mau di Gitu loh. sampai satu buku dibaca nggak ada peduli. Yang jelas di sini ketakutan, itu saja. Ya kalau dicarinya cuma separuh-separuh. Mana ada Tuhan takut gitu loh sama makhluknya gitu loh bang. Baca dulu. Kalau bacanya cuma separuh, nggak kelar-kelar gitu loh. Dani, sebuah cerita itu akan terurut dan tersusun dari awal, akan terangkailah sebuah cerita yang baik. Jika dari awal sebuah cerita itu sudah tunggang langgang, kita tidak memahami, orang gila yang hanya bisa memahami. Bang, jadi saya tunggang langgangnya. dengerin dulu. Oke. Di sana sebuah huruf tersusun menjadi kata, menjadi kalimat yang jelas, bisa dibaca dengan mata, dengan otak. Itu pun kalau kamu ada otak, ya. Setelah kita rangkum, nyangkut ke otak, di situ ada kata benang merahnya, ketakutan. Terus kelanjutannya apa bang? Nah, pertanyaan saya, Ini ketakutannya Yesus lagi ngapain? saya pertanyakan saya, benar mungkinkah Tuhan itu punya rasa takut satu? Kemudian Yohanes lebih hebat daripada Tuhannya. Itu dulu. Silakan lanjut abang-abang lain, saya mau kopi. Begitu. Saya tambahkan ya. Kita meskipun kita baca dari mulai kejadian sampai wahyu. Ya oke, anggaplah saya baca mulai kejadian sampai wahyu. Pertanyaannya kenapa Tuhan ketakutan? Itu Pada waktu Yesus mati, ya, pada Kenapa hari saya yang nggak butuh ketiga mati? Saya dia nggak bangkit. mati. Ya, Saya- pada waktu Yesus kenapa mati, mati di sini, tidak dia mati di bangkit sini? di hari Di yang sini. ketiga. Dia menunjukkan saya lari ke mati, Kalau sudah mati mana ada rasa takut lagi, nggak ada lagi ketakutan, namanya udah mati. Enggak, yang ditanyakan ini loh bang, kalau emang Yesus Tuhan kenapa takut? Itu maksudnya. Kenapa kemana-mana muter-muter, nggak puyeng tuh kepala. Saya ulang lagi Bang Dani ya. Karena anggaplah saya baca Bible itu mulai kejadian sampai wahyu habis. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan takut? Nah udah itu. Faham Pak ini nggak Bang Dani? Faham pertanyaannya kakek muda nggak? Paham nggak? Iya, es krim. Saya tanya, anggaplah saya membaca mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Oke, saya baca habis. Pertanyaan saya, di Lukas 22, kenapa Tuhan takut? Nah, itu ya, selesai. Enggak, kenapa? Enggak, yang ditanyakan itu ya, Dani. Ditanyakan itu, kenapa Yesus itu Tuhan lah ya. Tuhan itu takut sama makhluknya, mana ada. Kalau Tuhan itu takut sama makhluknya, mana ada. Berarti nggak berkuasa dong. Nggak maha-maha dong. Gue jitak kepala kau. Tadi tuh muter-muter dari tadi. Aduh. Bukan mute-nya, bukan mute-nya. Ya, bukan mute. aja, Bang. Alasan itu Ya, bukan dari mute. mute-nya, katanya kita mute. lah, memang di mute bang. Ya udah jawab aja, nggak usah muter-muter. Saya satu di mute, yang kedua saya tidak bisa nulis kok. Ayo dijawab, kenapa Tuhan takut? Yang jelas Yesus itu takut dengan saya. Oh, abah. Ya, abah, oke. ya. Iya, bener bang. Bener bang. Omnya Udah. Yesus kan? Omnya Yesus. Iya. Iya, Oh, iya. bang. Takut dengan saya. Bener bang. Kok malah membenarkan? Iya, karena gini mbak, kalau mbak baca separuh-separuh susah. Jadi saya nggak bisa bikin apa-apa. Ini kan kenapa Tuhan takut sama makhluknya? Mana ada Tuhan takut sama makhluknya? Iya, Baru di agamamu aja Tuhan takut sama makhluknya. Iya, karena dia saat itu sedang berdoa di Taman Getsemani.
Masa Tuhan doa sama Tuhan? Kau ini dipermasalahkan. Makanya dibaca, Bang. Makanya Yang dibaca. dipermasalahkan itu, Dani, yang dipermasalahkan Tuhan kok punya rasa takut, itu aja. Nah itu loh maksudku. Makanya gini loh. Apa aja yang makanya gini? Bentar, siapa dulu yang ngomong nih? Siapa dulu yang ngomong nih? Siapa dulu yang ngomong nih? Omnya. Siapa dulu yang ngomong nih? Omnya Ya udah, Tuhan. Abang ngomong. Ya, yang jadi pertanyaan dari tadi, kenapa Tuhan punya rasa takut? Nah, silakan jawab. Nggak jawab Karena kan? karena Tuhannya punya nonon. Ya, nggak jawab. Bang Ega, nggak usah jujur napa? Nanti dia gantung diri nanti takut lagu. Ayo cepat, mana nih? Udah boleh ngomong saya? Ya, Ya udah, kenapa lanjut. Kenapa Loh, Tuhan Bang, punya rasa mohon takut? maaf tadi Abang kan dewasa ya, Abang punya agama. Abang punya Kenapa keyakinan. Rasul juga Tuhanmu- mengajarkan bahasa-bahasanya yang baik. Jadi saya mah nggak peduli, Bang. Abang mau bilang Tuhannya nonot. Kenapa Tuhanmu punya Disuruh rasa jawab, takut? kenapa Jangan kemana-mana. Hanya itu doang, masa muter-muter ini bukan gereja, Bang. Saya mute kau kalau kamu nggak jawab muter-muter. Ini buka mute-nya, saya sudah mute. Pertanyaan Bukan mute-nya, Dani. Pertanyaannya Langsung simpel jawab, banget. Bang. Nggak usah muter-muter. Pertanyaannya simpel banget. Kenapa kau harus kayak jalan di kelok 9? Kalau kau bilang nggak bisa jawab, bilang aja nggak bisa jawab. Saya juga heran kenapa Tuhan saya takut. Gitu caranya. Nah itu. Ini kau disuruh masuk jalan tol, kau sukanya aja kelok 9. Semakin puyeng aku mendengarkan penjelasan yang baru Abah. satu. Kayak mobil angkot jauh dekat 5.000. Muter-muter kan. Bah, bodrek, bah. Bodrek, bah. Muter-muter dari tadi. Makanya Iya, Dani. Tuhanku takut. Kenapa ya gitu loh? Ini muter-muter kemana-mana. Makanya Dani ya, cobalah otakmu itu pindahkan ke kepala, jangan didiamin di pantat. Iya bang, berkali-kali saya ulaskan, saya katakan, anggaplah saya membaca mulai Kejadian sampai Wahyu. Anggaplah saya baca ya sampai dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan takut di Lukas 22 nomor 43? Itu pertanyaannya. Karena Tuhannya punya Itu nonon. sebetulnya pertanyaan itu bisa Anda jawab, tapi Anda nggak mau menjawabnya. Tinggal ngomong gitu loh, tinggal ngomong. Iya, Tuhanku takut. Kenapa ya gitu loh. Masih muter-muter dari tadi. Bernarasi dulu sampai situ. Yesus itu juru selamat, nggak ada nabi lain yang mengaku juru selamat selain Yesus. Mana ada, Doni? Tapi bukan tujuan. Makanya muter-muter kayak mobil angkot, ada tujuannya. Musa juga disebutkan juru selamat, woi. Ulu, Musa juga disebutkan juru selamat. Nama nih para pengangguran, walaupun kami itu kerjanya di kantor, Bung ya, Damanik, ya. Kami yang punya Damanik. usahanya, ngapain juga Damanik. di tempat. Damanik, aku ini pengangguran Damanik. Cuman pengangguran aku ini duduk di kursi Pengangguran, goyang tapi nih. setiap hari datang uang, sama aja. Aku duduk di kursi goyang nih Damanik. Nganggur aku. Cuman uang aku setiap hari jutaan masuk. Jangan setiap bulan, Abah. Setiap hari. Abah, saya juga pengangguran, Abah. Ini Iya. foto saya pengangguran, Abah. Itu foto saya, Abah. Iya tuh. Pamer. Abah, aku juga pengangguran loh. Iya, di sini pengangguran semua. Cuman ke pengangguran kelas tinggi.
kata Allah Subhanahu wa taala belajar dari kitab sebelumnya bukan kitab sesudahnya yaitu hadis. Mana ada? Emang Bible kitab? Denny, gua nanya sekarang, Bible itu kitab, mana ada? Ya kau buang kitab kau. Halu lah kau. Kau curi-curi kalau memang kau sebelumnya dodol. Dani. Emang Bible kitab? Sejak kapan Bible kitab? Jadi Denny, kau kan Denny, kau kan kelas kau kan jauh di bawah kelas pendeta kan? Jauh sekali di bawah kelas pendeta. Ngapain Pendeta kau ngejeda aja. kau, Dan? Pendeta kau aja Dan jangan ngemis. ngejeda kau, Dan. Pendeta kau jadi pendeta kau aja pengemis. Nah, kau di bawah jauh di bawah pendeta. Jadi sebagai apa kau ini? Pendeta kau aja pengemis. Rampok. Paulus perampok apa? Dani, ada ini nggak? Ada pernyataannya nggak yang kau tunjukkan? Dia udah mulai tantrum. Ini. Saya buktikan bahwa Paulus itu Kok rampok. takutnya ngerekod lah nih orang. Turun deh, turun. Takutnya ngerekod kok. Walaupun ngerekod juga nggak masalah juga sih. Ini Paulus perampok ini saya buktikan datanya ini. Paulus rampok. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Nah lo. Bukan? Nah lo, gimana itu? 2 Korintus Dan ayo 11. Dan. 2 Korintus 11 nomor 8. Oh, ada ya. Ada di Bible rupanya. Mana ada sesama jemaat kok dirampok. Yaudah. Makin kacau. Emang kacau nih ajaran nih. Ajaran apa tuh? 2 Korintus 11. Dan tunjukkan aku Dan. Kenapa ajaranmu menghalalkan menikah sesama jenis Den? Ah ini ayatnya lagi saya tunjukkan. Yuk Dan. Yuk tunjukkan ajaran siapa yang mengajarkan suka sesama jenis diperbolehkan Dan? Ada supaya dia naik. Kalau mau nyuruh dia naik, dibisukan aja. Typingannya dibisukan. Kur. Naik dia nanti. Diam. Tinggal nih orang Arab ya. Apa sih? Apa beda? Naik Dan. Oh 2 Korintus 11:22. Bentar. Jangan dulu dimatiin. Gue mau tulis tuh. Mana sih pulpenku? Ini 2. Naik kau Denny. Nah, nggak bisa typing lagi kau kan? Naiklah. Yuk tunjukkan Denny. Kalau Tuhanmu itu berkuasa Den. Bi, bukan cuma itu Bi. Bukan cuma sesama jenis ini coba lihat ini. Itu kan yang sesama jenis kan itu kan. Ini ada yang lebih parah Bi. Apa? Ini. Nggak jadi ini aku. Nah itu. Jangan minta tisu nak. Menikah sama mayat. Itu Kristen ya? Iya itu di gereja itu. Mayat menikah sama mayat, yang di bawah itu menikah sama guguk. Wih, gawat ya bang. Hah? Itu nikahnya sama mayat tuh bang. Iya. Iya. Aduh, mayat yang di bawah. Yang Kristen ini gawat ya. Emang gawat yang Kristen ini. Guguk lah. Gue takut lagi. Mayat kok dijadikan istri loh. Ngapa mayat dinikahkan? Malu dong. Untuk mukanya ya. Itu patung mayat. Umat Kristen. Besok kalau nampak umat Islam, tutup wajahnya. Kenapa tutup wajah? Malu dengan ajaran. Mayat kok dinikahin. Anjing kok dinikahin juga. Untuk wajah saya. Wajahnya perempuannya pucat kan? Ya Pak Ega. Saya mau tanya, kenapa anak babi kalau berjalan menunduk? Jangan. Nyebutin namanya. Allahu Akbar.
bagus. Jangan diperjelas ngomong B2 itu. Aduh ya Allah, ya Allah. Karena dia malu kalau mamanya ba. Terusin lah. B2. Ini punya abang nih satu perjelas banget. Pak Ega. Saya orangnya jujur, nggak mau neko-neko, nggak butuh. Iya langsung ngomongnya B2 gitu Pak D. Jangan diperjelas. Mau mimpi apa punya Pak D kayak begini dah. Tadi ada orang Kristen taping di bawah, wafat, nggak bisa kesannya wafat di sama. Enggak, itu tidur. Sesungguhnya dipegangnya arwah orang yang mati dan orang yang tidur. Dilepaskannya arwah orang yang tidur dan ditahannya. Ini penjelasan Islam. Oke, mantap. Nonton sadar ke LGBT merajalela tuh. lagi bete woy. Udahlah, umat Islam cuma melurusin aja Bung, Anda pahami aja itu. Bibi yang di bawah jawabannya salah. Anaknya malu kalau emaknya babu ya gitu deh. Jelasnya di Al-Quran surat Maryam ayat 31 sampai 31. Nabi Isa seorang nabi, diangkat sebagai nabi dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Surat Maryam ayat 31. Ten, udahlah. Itu. Carilah kebenaran, Ten. Janganlah anak orang disembah gitu loh. Mayat pun disembah. Mayat pun dijadikan istri loh. Nah, itulah. Kacau nih ajaran nih. Ajaran apa sih? Nggak kebayang ya desahan mayat itu bagaimana. Itu gimana? Pak Ega, apalagi kalau malam Pak Ega, lebih seram lagi Pak Ega. Makanya nggak kebayang desahan itu gimana gitu ya. Ya Allah, udahlah. Suara saya udah habis nih. Pembasmi oten. Aduh ya Allah. Ini untuk oten di bawah, daripada ke subhat Anda itu semakin melebar, lebih baik kita mabar aja. Ya kan? Sekarang kan ada game terbaru nih. Yesus sebagai ini dijadikan hero dalam game. Masa Tuhan dijadikan game? Betul bang. Iya betul. Saya sudah main ini, sudah main karena ini game ini. AOV sudah jadi game terbaik di dunia, mengalah. Bang game muda. Masih mending tuh bang. Saya ada lagi nih bang. Ada nih. Jangan ketawa ya. Ada nih. Ini Tuhan ya. Ini Yesus nih Yesus. Jangan ketawa. Parah lagi nih. Mana nih? Saya takut direport ya. Saya lihat gambarnya. Nah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini jurusnya Aki. Saya sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gawat ya. Jurus apa tuh? Gambar yang di atas itu kan, di situ kan nyawanya masih full. Yang kedua sudah mulai berkurang. Tiga yang di bawah nyawanya mau habis, kabur dia terbang ke atas. Oh gitu. Iya. Lalu dipanah lah dengan dewa petir, langsung mati. Saya pakai hero Yesus, mati saya. Kalau saya pakai hero ini. Udahlah Ten, cepat Ten tobat. Oten yang bawah tobat gitu loh. Kok bisa Tuhan dibuat jadi game, Tuhan dibuat jadi dildo, Tuhan dibuat jadi mainan.
Itulah. Aduh kacau, tobat, woi. Saya telusuri di Google, saking bencinya orang Yahudi sama Kristen. Ternyata yang buat game ini orang Yahudi. Kacau ya. Aduh. Bahkan yang terbaik di dunia. Saking bencinya Yahudi ya, saking bencinya. Nggak mengakui Kristen. Gawat nggak tuh? Gawat dong. Iya, ndak. Tuhannya terhina. Diolok-olok sama orang Yahudi karena dibuat game. Kenapa dengan Mekah berkunjung ke Jambi? Kenapa emangnya? Emang siapa yang melarang kami berkunjung di sana? Duit kami, bukan duit kamu kami pakai. Ini pertanyaannya tidak masuk di akal saja. Itulah Bang Hos, makanya yang berkunjung ke Jambi atau Mekah. Emangnya kenapa kami ke sana pakai duit kita sendiri? Bukan pakai duit kamu? Seharusnya kita kamu yang bertanya, Oten. Iya. Kenapa ada nama Allah di Bible semua? Oten. Ini serius nanya ya, nama kata Allah di Bible itu apa ya, ngambil dari mana ya? Soalnya yang saya dengar itu kitab mereka itu kan dari apa ya, dari bahasa Yunani juga Ibrani, dan di situ nggak ada kata Allah di situ. Adanya Theos dan juga Kurios. Terus kata Allah itu ngambil dari mana ya? Curian kitab-kitab dari semuanya. Mau kemana Ki? Aduh, turun. Kenapa kok pada turun? Mau kemana Pak Nisr nih? Nah iya, ini ada yang bicara di bawah itu mereka mencuri. Nah, tapi kata mereka, kitalah yang menjiplak agama mereka. Tapi Kita kenyataannya menjiplak, Bu Mawar. iya ada Bang, kemarin kan yang bilang gitu, Islam katanya agama palsu, agama jiplakan, agama Bentar. Kalau Ibu percaya dengan orang itu, berarti Ibu sama saja, ibaratnya Ibu udah termasuk agama mereka. Padahal nggak percaya, makanya saya serius nanya, kata Allah di dalam Bible itu ngambil dari mana? Allah itu kan Tuhannya orang Islam. Iya, ada Islam di Bible. Nah, itu dia yang saya tanya. Karena Kristen itu menjiplak dari Taurat. Bahwasanya, kan saya katakan tadi, Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel. Siapa yang mengutus Yesus? Allah, gitu. Sama perihalnya Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam diutus hanya untuk Bani Israel. As-Saff ayat 6. Gitu, Bu. Ya terus kalau gitu siapa yang menjiplak, Bang? Kristen yang mencomplak dari hukum Taurat. Ya itu dia. Jadi Bu. mereka itu tuduhannya itu tanpa dasar, nggak baca sejarahnya dulu. Jadi Al-Quran lah yang menyempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya gitu. Jadi saya tidak pernah mengakui kalau kitab Bible adalah Injil, tidak. Kitab Bible bukanlah Injil, mereka adalah Biblos gitu Bu. Iya betul. Kenapa ya kok bisa Allah Bapa di surga? Kenapa enggak Tios Bapak gitu? Makanya itu saya bilang tadi, Ibu Mawar. Makanya mereka itu malu dengan ajaran perjanjian lama. Makanya diubahlah dalam revisi perjanjian baru. Tepuk tangan dulu Bang Tanjung. Mantap kan? Dah. Yes, Bu. Kita makannya. Injil itu adalah firman Tuhan, kitab suci ya, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, ya kan? Kitab suci firman Allah yang diturunkan oleh Allah untuk ke Nabi Isa alaihissalam. Nah, katanya Bible itu adalah Injil.
Tidak ada. Masa Injil berkata begini, saya tunjukkan. Mana ada kitab suci begini? Ini. Nah, ini kok anggap Injil? Ini. Mana ada kitab suci begini? Ya Allah, ya Allah. Udah bang, kakek muda, tutup bang. Ketawa mulu saya bang. Saya jelaskan lagi lah. Injil itu diperuntukkan untuk Nabi Isa alaihissalam, firman Allah, kalamullah, ya kan? Nah, nggak mungkin lah kalam Allah bunyinya begini. Padahal ya gini ya, Pak Mawar. Padahal ya Allah telah mengutuk keras dari kaum Sodom. Kenapa umat Kristen mengembangkan kaum Sodom gitu loh? Iya, Allah itu telah mengutuk loh. Terus kalau menurut abang-abang semua ini definisi kitab suci itu apa? Seperti apa, Bang? Ciri-ciri kitab suci itulah maksudnya. Jelasnya. Ciri-ciri kitab suci itu seperti apa? Apakah masih bisa dikatakan suci kalau isinya aja sudah dirubah-rubah? Nah, di mana? Nah, itu, Bu. Kalau udah kayak gitu, itu bukan kitab suci lagi, melainkan itu adalah kitab porno. Nyatanya ya, katanya Bibel itu sudah ditangguhkan atau tidak diterima lagi di Amerika Serikat. Kenapa? Karena banyak kevulgaran atau hal-hal kepornoan. Inggris pun juga, Rusia pun juga ikut menyuarakan kalau Bibel tidak sah atau tidak nyata. Gitu, Bu Mawar. Jadi nggak bisa dikatakan suci dong, bukan kitab suci, benar? Saya nggak suci, Bu, karena Bibel nggak suci, Bu. Ya iya, yang kan kriteria kitab suci itu kan harus suci dari segalanya gitu, nggak ada campur tangan manusia yang namanya itu baru dikatakan Bentar, suci. saya data bentar, izin. Di datanya nih, kalau bukan karena Paulus, bentar bang, kalau bukan karena Paulus, umat Kristen tidak ada Tuhan. Bentar, saya ada datanya. Ya, lanjut, tunjukkan datanya bang. Nah, ini datanya, bentar nih. Karena Paulus lah Kristen dapat Tuhan. Nah, ini pendusta besar nih, besarkan saya Mbak Askim. Ini dalam perjanjian lama ya. Ini perjanjian lama ini. Nah, ini. Ingat, 1 Korintus 8:6. Yesus itu dari Tuhan karena jasaku. Tepuk tangan dulu. Itu Bu Mawar. Biar pintar tuh Tenoten. Iya, berarti jadi Tuhan itu karena jasanya. Paulus gitu. Sok Anda. Padahal Yahudi sudah mengklaim. Yahudi tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan. Yahudi pun bangkang karena Yesus itu Yahudi pun tidak menerima Yesus itu Tuhan, tidak menerima, dan Yahudi pun tidak menerima kalau Yesus itu adalah Tuhan. Tapi Paulus lah yang memperbolak-balikkan kalau Yesus itu adalah Tuhan. Gitu Bu, Ibu Mawar. Ya, karena jelas Paulus lah. Nggak terima lah. Kan bukan Tuhan, kan manusia. Iya, itu makanya saya bilang. Makanya Kristen-Kristen itu kalau naik ke saya ya kejang-kejang semua. Apalagi pendeta, 4 pendeta kemarin tuh yang datang kemarin. Saya katakan kayak gini, Pak, Yesus itu dikatakan Alfa dan Omega. Saya bilang, coba tunjukkan ke saya di mana alfanya Yesus. Saya bilang, pelongok. Saya tanya lagi, mana omeganya Yesus? Nggak ada yang tahu kan? Nyatanya kan? Tapi gini bang, tapi benar juga bang, alfa omega itu kan artinya yang awal dan yang akhir kan? Iya, awal dan akhir. Maka saya tanya, di mana awalnya Yesus? Saya katakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi gini loh ya bang, benar juga itu yang awal dan yang akhir. Berarti awal dilahirkan, terus akhirnya berakhir dengan kematian. Nah itu nih, kalau sama ingat ibaratkan kalau dia mengklaim, kalau Yesus dia klaim Alfa dan Omega, Nabi Isa pun Alfa dan Omega. Kenapa saya bilang? Kami umat Islam hanya mengimani Nabi Isa sebagai utusan, bukan Tuhan. Kalau Kristen
menuhankan Yesus dengan mengatakan Alfa dan Omega. Kenapa kalian tuhankan? Padahal dia utusan. Dengar bentar ya, saya ada data nih. Awalnya ya Isa dengan akhirnya Nabi Isa. Saya ada data. Yes, Isa pun disebut dengan apa? Alfa dan Omega. Kami hanya mengimani dia sebagai Rasul Allah atau utusan Allah gitu loh. Ini Omega Nabi Isa turun di dunia sebelum kiamat nih. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya, dan pada hari kiamat, ini hari kiamat ya, ingat hari kiamat, nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Ini omeganya Nabi Isa alaihissalam gitu Bu. Bentar, kalau ada lagi nih alfanya atau awalnya Nabi Isa, bentar saya buka data dulu ya, yang mudah-mudah aja lah kita cari mana ya. Tapi ini aja lah kita cari. Tapi kalau kita dibilangnya kita yang wahai Bani Israel, aku ini utusan Allah yang datang kepadamu. As-Saff ayat 6. Itu Bu. Ini alfanya, ini awalnya. Iya, awalnya. Itu saya bilang. Iya, betul. Sedangkan omeganya Yesus tidak ada dalam Bible, tidak ada menjelaskan. Saya baca semua yang nggak ada. Omeganya Yesus tidak ada. Yang ada alfanya. Yohanes 5 ayat 30, Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 17 ayat 10. Itu untuk bukan Tuhan. Soalnya kenapa? Yesus itu selalu menunjukkan dirinya hanya kepada Bapa lah, bukan hanya kepada Yesus. Gitu. Saya capek. Iya, tapi lanjut yang lain. Yang anehnya gini, kenapa? Anehnya gini Bang, itu kan oten itu kan apa ya, menyamakan jalan dengan tujuan itu disamakan.